Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau kita singkat RTK. Ini mempunyai peran apa saja? Perannya itu ada 2, sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai konsumen yaitu mengonsumsi barang dan jasa dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi yang diberikan kepada rumah tangga produsen dan pemerintah. Faktor produksinya terdiri dari 4, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan skill kewirausahaan. Keempat, faktor produksi ini diberikan kepada rumah tangga produksi dan pemerintah yang membutuhkan. Kemudian dari balas jasa faktor produksi tersebut akan mendapatkan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Nah, ini yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen atau RTK, ini dinamakan pendapatan RTK. Nah, pendapatan RTK ini digunakan untuk membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen atau perusahaan punya peran untuk membuat barang dan jasa. Nah, RTP ini dibagi menjadi 2, milik negara atau BUMN yang tujuannya untuk pelayanan masyarakat. Selain di samping itu untuk memperoleh laba. Yang kedua, milik swasta atau kita sebut dengan BUMS, tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Di samping itu untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mempunyai peran sebagai konsumen, yaitu mengonsumsi barang dan jasa dari rumah tangga produsen, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sebagai pengguna tenaga kerja dari rumah tangga konsumen untuk memproduksi barang dan jasa. Karena pemerintah juga mempunyai BUMN, tugasnya membantu membangun prasarana umum seperti jembatan, sekolah, jalan raya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Kenapa kita membutuhkannya? Karena tidak semua barang dan jasa bisa dihasilkan di dalam negeri, sehingga kita membutuhkan impor. Itu yang pertama. Tapi bisa juga kita melakukan impor karena memang yang pertama kita tidak bisa memproduksi. Yang kedua, bisa jadi kita bisa memproduksi barang dan jasa tetapi dengan biaya yang lebih mahal, sehingga lebih baik impor. Sedangkan kalau kita bisa memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh luar negeri, maka kita akan melakukan ekspor. Terima kasih, sekian dari saya.